Halo dan selamat datang di video tutorial Dewa Web. Di video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan backup terhadap website WordPress kita. Di halaman yang sedang kita lihat saat ini, ada satu pesan bahwa kita bisa melakukan update terhadap WordPress kita. Kita bisa mengklik pada link yang ada di sini, atau juga kita klik kepada link updates yang ada di sini. Dan kita akan muncul ke halaman WordPress Updates. Di halaman ini ada semua daftar hal-hal yang bisa kita update di website WordPress kita. Ada satu pesan di sini bahwa sebelum melakukan update apapun terhadap website WordPress kita, sebaiknya kita melakukan backup terlebih dahulu, khususnya terhadap database dan juga terhadap file-file website WordPress kita. Untuk bisa melakukan hal ini, kita bisa melakukannya dengan mudah dengan bantuan sebuah plugin. Kita akan tambahkan sebuah plugin baru, add new, dan kita akan melakukan pencarian terhadap plugin yang berhubungan dengan backup. Di sini ada banyak sekali plugin-plugin yang berhubungan dengan backup. Kita akan menggunakan satu plugin, Updraft Plus, karena ini memiliki rating yang sangat baik. Kita akan mengklik Install Now. Oke, maka plugin ini akan segera terinstall di website WordPress kita. Kita akan segera langsung mengaktifkan plugin ini. Jikalau plugin ini sudah aktif, kita bisa menggunakannya dengan mengklik Settings di sini, atau kita bisa pergi ke Settings, lantas di sini ada menu Updraft Plus Backups. Plugin ini mampu untuk melakukan backup. Ya, kita bisa melakukan backup terhadap keseluruhan website kita. Bisa juga melakukan restorasi. Jadi kalau seandainya kita menggunakan file backup tersebut dan kita akan restore website kita bisa lakukan itu. Juga ada fungsi untuk cloning atau membuat gambaran daripada website kita. Untuk saat ini, kita tidak akan membahas mengenai cloning, kita hanya akan membahas mengenai backup dan restore. Nah, pada dasarnya, ketika plugin ini melakukan backup, akan ada dua hal yang di-backup, yakni file backup, yakni seluruh file-file WordPress kita, dan yang kedua adalah seluruh database, yakni database yang kita pernah buat terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi WordPress dahulu. Plugin ini juga cukup baik karena bisa melakukan backup secara manual, dalam arti backup dilakukan seketika saat itu juga bisa melakukan backup dengan interval atau secara berkala, bisa setiap 4 jam sekali, 8 jam sekali, 12 jam sekali, per hari, per minggu, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun juga untuk database backup-nya. Untuk file backup, plugin ini juga akan menyertakan atau bisa kita berikan satu pilihan apa yang akan di-backup. Ya, semua plugin, semua theme, semua file-file yang pernah kita upload, mungkin gambar, mungkin video, dan lain sebagainya. Juga mungkin ada folder-folder lain yang tercipta atau yang terbuat oleh karena kita menginstal plugin tertentu barangkali, atau kita menginstal theme tertentu barangkali, yang semuanya di luar folder WP Content itu juga bisa di backup. Untuk kolom yang di sini adalah kolom yang pengecualian. Jadi kolom-kolom atau folder-folder yang memiliki kata kunci seperti ini itu tidak akan di backup oleh plugin ini. Hasil daripada backup yang dilakukan oleh plugin ini bisa kita kirimkan ke email tertentu. Dan file backup-nya juga bisa kita kunci atau bisa kita proteksi dengan suatu password tertentu yang bisa kita isikan di sini. Kita juga bisa kirimkan atau mengcopy hasil backup kita dengan plugin ini ke remote storage tertentu, misalnya ke Amazon S3, ke Dropbox, ke Rackspace, ke Google Drive, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contoh kali ini, saya akan melakukan backup secara seketika, yakni backup saat ini. Ketika saya mengklik tombol Backup Now, maka di belakang layar
akan ada satu proses backup yang tidak akan diberikan keterangan apapun di layar, dan setelah selesai maka plugin ini akan memberikan satu tanda atau satu keterangan bahwa file backup sudah berhasil dibuat. Kita akan melakukan backup sekarang, lalu kita klik backup now. Nah, di sini proses backupnya masih berjalan, dan seperti yang rekan-rekan sekalian bisa lihat di sini, ada satu pesan ya, last log message, bahwa sudah pernah dibuat dan sukses ya, succeeded, dan sudah complete. Ya, artinya backup sudah selesai. Kita bisa refresh halaman ini, ya, kita bisa klik kepada tombol F5 di keyboard kita, atau kita klik kanan, lalu kita reload, maka akan ada satu buah, ya, satu set available. Ya. Ini adalah file backup yang sudah kita buat barusan. Kita bisa melihatnya seperti ini. Ini file backupnya bisa kita lakukan restorasi. Kita juga bisa melihat keterangan-keterangan lain di sini. Jikalau kita mau melakukan restorasi, ya, seandainya website kita mengalami satu kerusakan tertentu, barangkali kita bisa melakukan restore, dan akan saya tunjukkan proses restorasinya. Kita akan klik restore, bisa tombol yang ini, bisa juga tombol yang ini. Ketika kita klik restore, maka kita ditanya apakah yang akan di-restore, apakah folder plugin juga di-restore, folder themes, folder upload, dan folder database. Pada dasarnya, jika kita ingin melakukan restorasi secara keseluruhan website kita, maka semua pilihan ini harus kita pilih, lalu kita klik restore. Maka plugin ini akan memproses, dan setelah diproses, ya, ini sudah siap untuk restorasi, dan ketika kita klik restore, maka proses restorasi berjalan. Nah, pada dasarnya tergantung dari seberapa besar file backup yang kita buat sebelumnya. Jikalau file backupnya tidak terlalu besar, maka proses backupnya atau proses restorasinya akan berjalan cukup cepat. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, ada satu pesan bahwa restore successful. Artinya website kita sudah berhasil direstorasi dari file backup yang sudah pernah kita buat dengan menggunakan plugin ini. Itu saja penjelasan saya mengenai bagaimana cara melakukan backup terhadap keseluruhan website WordPress kita. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia.